Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas MTJ 2.3 ingin memaparkan mengenai pedoman keselamatan jalan pada titik rawan jalan bawang di Kabupaten Batang untuk memenuhi tugas besar desain geometrik dan kekerasan jalan. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Najwa Aulia Putri dan rekan saya ada Intan Ardela dengan nota 2202146, kemudian ada Abdul Basit dengan nota 2202003 dan yang terakhir ada Rafael Dadumanu dengan nota 2202282. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh rekan Intan. Oke, satu pendahuluan. Untuk latar belakang, Jalan Bawang merupakan salah satu ruas jalan vital di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan ini menghubungkan sejumlah kawasan strategis dan memainkan peran penting dalam mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut. Jalan Bawang memiliki tantangan tersendiri. Beberapa titik di jalan ini memiliki tikungan tajam yang sulit dilalui, terutama bagi kendaraan besar. Selain itu, kemiringan jalan yang curam di beberapa daerah sering menjadi lokasi kecelakaan karena kendaraan kehilangan kendali, kurangnya rambu peringatan, dan petunjuk arah. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, perlu adanya pedoman keselamatan jalan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan infrastruktur jalan, pemasangan perlengkapan jalan, serta adanya perbaikan pemeliharaan rutin pada jalan bawang. Next. Maksud dan tujuan. Maksud, untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas besar sebagai tambahan nilai dalam mata kuliah desain geometrik dan perkerasan jalan. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui tahapan-tahapan dalam menentukan medan jalan pada suatu daerah studi. Yang kedua, mempelajari dan melaksanakan tahapan-tahapan perhitungan dalam menentukan kemiringan elevasi jalan. Yang ketiga, mempelajari dan menentukan titik-titik yang memungkinkan dijadikan daerah rawan bahaya atau jalan yang tidak berkeselamatan karena memiliki kemiringan jalan yang ekstrim. Yang keempat, memahami mengenai pedoman keselamatan jalan pada daerah dengan medan jalan yang ekstrim. 2. Landasan teori. Klasifikasi menurut medan jalan. Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. Berikut merupakan tabel klasifikasi jalan menurut medan jalan. Jenis medan yang pertama yaitu datar dengan notasi D, kemiringan medan kurang dari 10%. Kemudian bukit, notasi B, kemiringan medannya 10-25%. Yang ketiga, pegunungan, notasi D, dengan kemiringan yaitu lebih dari 25%. Kemudian selanjutnya yaitu alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal jalan adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sumbu jalan. Untuk jalan dengan dua lajur, alinyemen vertikal merupakan perpotongan bidang vertikal melalui sumbu atau as jalan. Di dalam perancangan geometrik jalan, harus diusahakan agar alinyemen vertikal mendekati permukaan tanah asli yang secara teknis berfungsi sebagai tanah dasar untuk dapat mengurangi pekerjaan tanah. Akan tetapi, jalan dengan tingkat alinyemen vertikal yang kecil akan mengakibatkan jalan tersebut memiliki banyak tikungan. Next, kecepatan rencana. Kecepatan rencana atau design speed adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan dapat bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lenggang, dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. Berikut merupakan tabel kecepatan rencana atau VR sesuai klasifikasi fungsi dan klasifikasi medan. Fungsi yang pertama yaitu arteri. Kecepatan rencananya yang datar 70-120, bukit 60-80, pegunungan 40-70. Kolektor untuk kecepatan rencananya yang datar 60-90, bukit 50-60, pegunungan 30-50. Lokal, kecepatan rencananya yang datar 40-70, bukit 30-50, serta pegunungan yaitu 20-30. Next, keselamatan jalan.
Keselamatan jalan adalah aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi. Berikut adalah pedoman keselamatan jalan berdasarkan tingkat kelandaian jalan. Yang pertama itu kelandaian rendah, 0 sampai 5%. Untuk desain geometriknya relatif sederhana dengan tikungan lembut dan jarak pandang yang cukup. Perlengkapan jalannya, rambu standar dan marka jalan. Yang B, kelandaian sedang, yaitu dari 5 sampai 10%. Desain geometriknya yaitu penambahan super elevasi pada tikungan dan penyesuaian lebar jalur. Kemudian perlengkapan jalannya itu pemasangan rambu peringatan kecepatan dan marka jalan reflektif. Yang C, kelandaian tinggi, 10 sampai 25%. Desain geometriknya yaitu tikungan yang lebih lebar, super elevasi yang lebih tinggi, dan penambahan jalur tambahan untuk kendaraan lambat. Perlengkapan jalannya, pemasangan rambu peringatan khusus, pagar pengaman di area rawan, dan penerangan jalan. Kemudian yang terakhir yaitu medan ekstrim, yaitu lebih dari 25%. Desain geometriknya yaitu penanganan khusus termasuk pembuatan tikungan berbentuk spiral, jalur penyelamatan atau escape ramp, dan pengaturan kecepatan maksimum yang sangat rendah. Perlengkapan jalannya yaitu dapat pemasangan pagar pengaman, guard rail yang kuat, rambu peringatan yang lebih sering, penerangan jalan yang lebih efektif, dan jalur pelarian untuk kendaraan yang mengalami kegagalan rem. Selanjutnya, pada bab ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tiga, gambaran umum. Gambaran umum pada Kabupaten Batang. Kabupaten Batang adalah sebuah jalan di wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Batang terletak pada 6 derajat 51,46 sampai 7 derajat 11,47 lintang selatan dan antara 109 derajat 40,19 sampai 110,03,06 bujur timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat. Secara geografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan perbukitan dan pegunungan meskipun memiliki pantai yang tidak lebar. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi daerah agroindustri, agrowisata, dan agrobisnis. Yang keempat ada pembahasan. Secara geografis, berdasarkan klasifikasi jalan, menurut medannya, Kabupaten Batang berada pada medan jalan, yaitu Pegunungan Bentutasi G, dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang memiliki beberapa titik dengan kemiringan lebih dari 25%. Di samping daerah geografis yang kami pilih pada jalur lalu lintas sepanjang 7.000 meter atau 7 kilo, dengan pembagian daerah menjadi 14 titik setiap 500 meter pada daerah dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8, titik 9, titik 10, titik 11, titik 12, titik 13, dan yang terakhir ada titik ke-14 atau segmen ke-14. Alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal merupakan perencanaan elevasi suhu jalan pada setiap titik yang ditinjau berupa profil memanjang. Pada saat perencanaan alinyemen vertikal akan ditemukan kelandaian positif atau tanjakan dan kelandaian negatif atau berupa turunan, sehingga kombinasinya merupakan lengkung cembung dan lengkung cekung. Di samping kedua lengkung tersebut ditemui pula permukaan jalan yang datar. Jenis kelandaian yang digunakan dipengaruhi oleh keadaan topografi yang dilalui oleh rute jalan rencana. Kondisi topografi tidak saja berpengaruh pada perencanaan alinyemen horizontal, tapi juga perencanaan alinyemen vertikal. Hasil analisis. Dari 14 titik yang dianalisis, maka dapat diketahui bahwa terdapat
terdapat 7 titik yang perlu dipersiapkan jalur penyelamatan jalan atau escape ramp, dan di antaranya terdapat 1 titik yang memerlukan lebih dari 1 jalur keselamatan. Berikut kemiringan dan elevasi ketinggian dari tiap titik tersebut. Yang pertama ada titik 1 atau segmen pertama. Berdasarkan Google Earth di atas, pada daerah titik 1 atau segmen pertama terdapat 2 jalur dengan kemiringan medan yang lebih dari 25%, yaitu pada gambar A dengan elevasi ketinggian 4.156 feet atau sebesar 26,3% dengan panjang jalurnya 150 meter. Kemudian pada gambar B dengan elevasi ketinggian 4.202 feet atau sebesar 33,5% dan panjang jalurnya sepanjang 95,5 meter. Yang kedua ada titik 2. Berdasarkan Google Earth tersebut, pada titik 2 atau segmen kedua, 500 meter kedua, terdapat jalur dengan kemiringan medan lebih dari 25%, yaitu pada gambar C, dengan elevasi ketinggian 4.441 feet atau sebesar 26,3%, dan panjang jalurnya yaitu 125 meter. Yang ketiga ada titik 5 atau segmen kelima, yang dimana terdapat 1 jalur dengan kemiringan medan lebih dari 25%. Dapat dilihat pada gambar D dengan elevasi ketinggian 4.926 feet atau sebesar 30,1% dan panjangnya yaitu 61,3 meter. Jalur ini merupakan jalur dengan kemiringan paling tinggi pada jalur yang kami survei, sehingga jalur keselamatan di daerah dengan kemiringan seperti ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. Yang keempat ada titik 6 atau disebut juga pada segmen 500 ke 6. Terdapat 2 jalur dengan kemiringan medan lebih dari 25%, yaitu pada gambar E dengan elevasi ketinggian 5.026 feet atau sebesar 26,4% dengan panjang jalur 58 meter. Lalu pada gambar F dengan elevasi ketinggian 5.176 feet atau sebesar 29,1% dengan panjang jalur sejauh 220 meter. Lalu yang terakhir ada titik 7 atau segmen 500 meter ke 7. Hanya terdapat 1 jalur dengan kemiringan medan lebih dari 25%, yaitu pada gambar G dengan elevasi ketinggian 5.319 feet atau sebesar 25,7% dan panjang jalurnya yaitu 150 meter. Hasil analisis berdasarkan alignment vertikal di atas, pada ruas jalan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah tersebut memiliki karakteristik geometrik turunan tajam dibarengi dengan tikungan tajam. Dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan tentunya sangat perlu memperhatikan aspek keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Berdasarkan Permen PUPR nomor 5 tahun 2023 bahwa pembuatan jalan harus mempertimbangkan persyaratan teknis jalan yang di dalamnya mencakup kecepatan rencana kendaraan. Jalan bawang yang disurvei termasuk jalan lokal dengan kategori pegunungan bernotasi G, sehingga kecepatan rencana kendaraan yang diperboleh hanya sebesar 20-30 km per jam saja. Kecepatan rencana berpatok pada peta jalan karena itu berkaitan dengan jaminan keselamatan pengendara yang melintas pada area tersebut. Semakin tinggi tingkat elevasi suatu jalan, maka kecepatan rencana kendaraan yang melintas juga semakin kecil dan penuh waspada. Berdasarkan PUPR tentang keselamatan jalan pada medan ekstrim daerah jurang atau tebing dengan kemiringan lebih dari 25% perlu dilakukan pedoman keselamatan jalan. Berikut beberapa pedoman keselamatan jalan hal yang harus disediakan. 1. Pagar pengaman guardrail. Pagar pengaman atau nama lain guardrail adalah sistem pengaman orang atau kendaraan yang terbuat dari rel besi atau baja panjang sebagai pagar pada jalan yang berbahaya seperti halnya jurang atau tebing.
Pagar pengaman jalan ini dipasang dengan maksud untuk memperingatkan pengemudi agar akan adanya bahaya jurang dan melindungi pemakai jalan agar tidak sampai terperosok. Umumnya dipasang pada bagian-bagian jalan menikung, baik terdapat jurang maupun tidak, yang dikombinasikan dengan pemasangan rambu atau chevron. Dapat juga dipasang pada jalan-jalan lurus di mana di sisi jalan terdapat jurang ataupun sisi jalan yang terdapat perbedaan ketinggian dengan badan jalan yang dapat membahayakan pemakai jalan. 2. Rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang didesain dengan warna dominan kuning dan tulisan berwarna hitam. Memiliki bentuk seperti bola ketupat, rambu ini berisi peringatan untuk pengguna jalan bahwa adanya kemungkinan bahaya. Yang ketiga, penerangan jalan. Penerangan jalan adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan di malam hari. Dengan adanya penerangan jalan ini, para pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan merasa terbantu untuk dapat melihat lebih jelas jalan atau medan yang akan dilalui pada malam hari. Sehingga pelengkap jalan ini sangat diperlukan untuk medan jalan yang ekstrim agar keselamatan berlalu lintas dapat ditingkatkan dan para pengguna jalan akan lebih aman dari kegiatan atau aksi kriminal. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Jalur penyelamatan atau escape ramp. Jalur penyelamatan juga dikenal sebagai emergency safety area atau escape ramp adalah area khusus yang disediakan yang fungsinya adalah memberikan tempat aman bagi pengemudi dan penumpang yang mengalami kegagalan pengereman atau remblong. Jalur ini memiliki konturnya yang sengaja dibuat kasar dan bergelombang untuk menjebak atau mengunci laju kendaraan saat terjadi masalah rem yang tidak berfungsi dengan baik. Next. 5. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan klasifikasi jalan menurut Mira Jalan bawang yang disurvei termasuk kategori pegunungan bernotasi G dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang memiliki beberapa titik dengan kemiringan lebih dari 25%. Berdasarkan hasil pengukuran kemiringan pada ruas jalan Kabupaten Batang sampai Provinsi Jawa Tengah sepanjang 7 km ini memiliki kemiringan minimum 25% dan maksimum 30,1%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi ruas jalan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Timur tersebut memiliki karakteristik geometrik turunan tajam dibarengi dengan tikungan tajam. Hal ini menunjukkan bahwa pada daerah dengan kondisi ruas jalan yang kemiringannya berada di atas 25%, maka keselamatan dan keamanan merupakan hal yang harus diprioritaskan, terutama pada segmen-segmen yang memiliki jalur berbahaya seperti pada tanjakan terjal, turunan terjal, dan tikungan tajam yang berada di setiap segmen pada jalan tersebut. Beberapa bentuk pedoman keselamatan jalan pada jalan yang memiliki medan jalan lebih dari 25% atau dikatakan sebagai titik rawan tidak berkeselamatan, yaitu pemberian pagar pengaman atau guard rail, perlengkapan jalan termasuk rambu peringatan, jalur penyelamatan atau escape ramp, serta petunjuk kecepatan rencana kendaraan yang diperbolehkan pada jalan lokal bermedan pegunungan adalah 20-30 km per jam. Hal itu dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan jalan bagi para penumpang jalan, para pengguna jalan yang tidak berkeselamatan. Secara garis besar, laporan ini berisikan tentang bagaimana keadaan geografis, tingkat kemiringan atau elevasi jalan, serta hal apa saja yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan sesuai medan jalannya. Dengan data yang dikumpulkan dalam laporan ini, kami harapkan adanya upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pada tiap-tiap segmen pada ruas jalan Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah setempat melalui daerah pariwisata
dengan tingkat keselamatan dan keamanan ruas jalan yang tinggi. Next. Saran yang dapat diberikan berdasarkan peraturan mengenai keselamatan jalan pada titik rawan yang medan ekstrim dengan kemiringan lebih dari 25%, yaitu perlu adanya keselamatan jalan seperti pagar pengaman atau guardrail, rambu peringatan, penerangan jalan, dan jalur penyelamatan atau escape ramp. Selain itu, bagi para pengguna jalan yang melintas pada titik rawan juga diharapkan mematuhi pedoman kecepatan rencana kendaraan sesuai dengan medan jalannya. Dengan adanya kerjasama dalam menciptakan jalan yang berkeselamatan, harapannya upaya tersebut dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada titik rawan bermedan ekstrim di daerah Kabupaten Batang. Daftar Pustaka Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan. Kelima, Surat Edaran Nomor 10 SE DD 2024 tentang pedoman penyusunan dokumen desain awal atau basic design jalan bebas hambatan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Semoga video dari kelompok kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.